Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rismaningsih dengan NIM 1911201019. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian tentang topik in vitro fertilization atau bayi tabung. Harapannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua akan bisa memahami keunggulan serta manfaat dari penjelasan topik kali ini. Baiklah, saat ini program bayi tabung atau in vitro fertilization (IVF) menjadi salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang kesulitan memiliki keturunan. IVF yaitu prosedur pembuahan ovum dan sperma di laboratorium yang kemudian dilanjutkan dengan pemindahan embrio ke dalam uterus atau rahim. Jika dalam kasus sepasang suami istri ingin memiliki anak melalui program IVF atau bayi tabung, dengan suami berumur 42 tahun dan istri berumur 37 tahun, maka ada beberapa hal yang perlu diketahui dan diperhatikan untuk melakukan program IVF yang akan dijelaskan dalam video ini. Pada rangkaian proses IVF, bahwa di sini terdapat proses secara biologis perkembangan sel ovum. Yang pertama kali terjadi yaitu proses pembuahan. Lalu, sel telur yang telah dibuahi sekarang atau disebut dengan embrio akan tumbuh di laboratorium selama 1 hingga 5 hari. Sebelum dipindahkan ke rahim wanita seperti pada ilustrasi yang ditunjukkan pada gambar di samping. Langkah-langkah dasar yang terlibat dalam proses fertilisasi in vitro ini saat di mana sel sperma 1N yang membuahi sel ovum 1N akan menjadi zigot 2N. Lalu akan berkembang dan membelah diri secara bertahap dari stase pembelahan 2, 4, 8, morula, blastosis hingga menjadi embrio. Setelah itu siap untuk dipindahkan ke dalam rahim calon ibu. Stase pembelahan dapat dilihat pada slide selanjutnya. Pada proses perkembangan biologis sel ovum pada IVF, bahwa pada fase yang pertama yaitu memasuki fase vesikal germinal yang dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian memasuki fase yang kedua yaitu ada metafase 1 atau belum dewasa, lalu ada metafase 2 atau dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu fase tahap 2PN atau pronukleus hari ke-1 setelah inseminasi. Pada slide selanjutnya, di sini terlihat bahwa pada fase yang keempat yaitu hari kedua setelah inseminasi atau yang terdapat 2 hingga 4 sel embrio. Kemudian pada fase yang kelima, hari ketiga setelah inseminasi yaitu terdapat 8 sel embrio. Lalu pada fase ke-6, hari keempat setelah inseminasi yaitu pada fase morula. Kemudian pada fase yang ketujuh, hari kelima setelah inseminasi yaitu pada fase blastokista. Selanjutnya, memasuki proses IVF atau in vitro fertilization yang akan dijalani oleh pasangan suami istri dalam program IVF ini, yaitu dengan individu yang akan berencana untuk melakukan IVF menjalani beberapa evaluasi sebelum dimulainya siklus perawatan, yang mana cadangan ovarium wanita dievaluasi menggunakan hormon perangsang folikel atau FSH, siklus hari ketiga dan estradiol atau E2. Hormon anti-Mullerian AMH atau jumlah folikel antral. Jika wanita ditentukan memiliki cadangan ovarium yang buruk, berdasarkan nilai-nilai tersebut, masih dapat melakukan IVF tetapi mungkin perlu mempertimbangkan penggunaan donor oosit. Kemudian, perlakuan yang dijalani oleh pasangan pria yaitu dengan melakukan analisis semen untuk memutuskan apakah ICSI diindikasikan. Lalu berdasarkan morfologi, jumlah, dan motilitas sperma, mengidentifikasi masalah anatomi termasuk polip atau fibroid endometrium, adesi, atau septa yang dapat mengganggu implementasi embrio. Dilakukan screening penyakit menular untuk HIV, hepatitis B dan C, dan sifilis yang direkomendasikan untuk kedua pasangan. Pada teknik bayi tabung melibatkan pembuahan sperma pria dan sel telur wanita di luar tubuh. Proses tersebut perlu melalui beberapa tahapan agar berhasil memperoleh embrio dan keturunan yang sehat yang bergantung pada efisiensi setiap tahapan proses tersebut. Setelah kondisi kesehatan pasien diverifikasi, maka siklus IVF dimulai dengan stimulasi ovarium.
Berbagai protokol telah digunakan termasuk tidak adanya stimulasi pada berbagai tingkat stimulasi ovarium menggunakan clomiphene citrat, letrozole, dan gonadotropin eksogen, FSH, dan hormon luteinizing LH. Dalam siklus IVF, analog hormon pelepas gonadotropin atau GnRH digunakan untuk menghilangkan lonjakan LH wanita yang memungkinkan dokter mengatur waktu untuk pengambilan oosit. Pertumbuhan folikel dipantau dengan ultrasonografi transvaginal dan kadar E2 dalam darah membantu menentukan setiap perubahan yang ditunjukkan dalam protokol stimulasi. Dalam IVF siklus alami, oosit diambil sebelum lonjakan LH pertengahan siklus terjadi, atau antagonis GnRH atau GnRH-ANT digunakan untuk mencegah pelepasan LH. Saat folikel timbal mencapai ukuran dewasa, HCG diberikan sebagai pengganti lonjakan LH. Stimulasi ovarium dilakukan pada sebagian besar siklus IVF sehingga kira-kira 10-20 oosit diambil. Kemudian dua protokol utama yaitu agonis GnRH luteal panjang atau GnRHA atau siklus GnRH-ANT. Protokol GnRHA luteal panjang dimulai dengan pemberian 0,1 mg GnRHA setiap hari dimulai pada hari siklus ke-21 pada bulan sebelumnya. Ini memastikan sekresi hipofisis LH dan FSH selama stimulasi ovarium, dan GnRHA dilanjutkan sampai injeksi HCG. Gonadotropin disuntikkan dengan dosis mulai dari 75 hingga 450 IU setiap hari dimulai pada siklus hari kedua dengan penyesuaian dosis berdasarkan perkembangan folikel dan kadar estradiol. Injeksi HCG diberikan ketika setidaknya 3 folikel mencapai ukuran 18 mikrometer. Protokol GnRH-ANT memerlukan pemberian gonadotropin harian 75 hingga 450 IU dimulai pada hari siklus 2 atau 3. GnRH-ANT mulai memblokir lonjakan LH endogen ketika diameter folikel utama mencapai 14 mikrometer atau pada hari ke-6 stimulasi ovarium. Ketika setidaknya 3 folikel mencapai 18 mikrometer HCG diberikan. Protokol stimulasi minimal menggunakan clomiphene citrat, modulator reseptor estrogen selektif atau SERM, atau letrozole, penghambat aromatase dengan atau tanpa gonadotropin. Lalu dilanjutkan dengan pengambilan oosit, yaitu setelah itu memasuki fase oosit matang diambil 34 hingga 36 jam setelah pemberian HCG. Pengambilan oosit dilakukan menggunakan aspirasi transvaginal yang dipandu ultrason dan sedasi intravena. Ovarium divisualisasikan menggunakan probe ultrasonografi vagina dan panduan jarum yang terpasang membantu dokter untuk mengarahkan jarum ke setiap folikel dan menyedot oosit dan cairan folikel. Cairan tersebut kemudian dipindahkan ke laboratorium IVF untuk mengkonfirmasi keberadaan oosit. Lalu dilanjutkan dengan persiapan sperma dan inseminasi oosit, yaitu dengan sampel semen dikumpulkan segera sebelum pengambilan oosit. Biasanya setelah 3 hingga 5 hari pantang melakukan seksual, lalu sampel kemudian diproses untuk mempertahankan hanya fraksi sperma yang motil dan normal secara morfologis. Hal ini dilakukan dengan sentrifugasi melalui sistemasi gradien densitas atau pencucian media sederhana untuk sampel berkualitas buruk yang mungkin memiliki pemulihan yang buruk dengan sistem gradien. Sperma diinkubasi selama 60 menit dalam suasana dengan 50% karbon dioksida udara. Yang terakhir, supernatan yang mengandung fraksi motil sperma dikeluarkan dan dilakukan inseminasi oosit atau ICSA. Selanjutnya dilakukan fertilisasi embrio. Inseminasi atau ICSI digunakan untuk membuahi oosit. Sampel semen disiapkan dengan mengisolasi sperma dengan sentrifugasi densitas dan mencucinya di media dengan konsentrasi protein tinggi untuk meningkatkan kapasitasi. Suatu proses yang diperlukan sperma untuk dapat dibuahi. 50 hingga 100 ribu sperma diinkubasi dengan oosit selama 12 hingga 18 jam. Oosit yang telah dibuahi atau embrio dipindahkan ke media pertumbuhan di dalam inkubator dan selanjutnya dipantau untuk pembelahannya.
Embrio tahap 4 hingga 8 sel terlihat sekitar 36 hingga 48 jam setelah inseminasi, dan kemudian 10 hingga 16 sel setelah 48 hingga 72 jam. Tahap morula atau blastokista diamati setelah 96 hingga 120 jam. Embrio diklasifikasikan berdasarkan simetri, keberadaan fragmen, kejernihan, dan jumlah blastomer. Infertilitas faktor pria mungkin memerlukan ICSI, di mana satu sperma yang tidak bergerak disuntikkan langsung ke dalam oosit. Ini melewati kebutuhan sperma untuk menembus zona pellucida, matriks glikoprotein yang mengelilingi oosit. Kemudian memasuki tahap transfer embrio, di mana embrio yang telah dibuahi dipindahkan pada tahap pembelahan 3 hari setelah pembuahan, atau tahap blastokista 5 hari setelah pembuahan. Transfer tahap blastokista menawarkan kelahiran hidup yang lebih tinggi per siklus dan dicapai dengan jumlah embrio yang lebih sedikit. Dengan demikian menurunkan tingkat kehamilan ganda. Embrio dipindahkan di bawah panduan ultrasonografi transabdominal ke dalam rahim dengan kateter yang melewati serviks. Embrio dimuat dengan 15 hingga 20 mikroliter media biakan. Kateter dimajukan ke dalam rongga rahim dan embrio dikeluarkan ke dalam rongga tengah. Embrio di tengah 1 sampai 2 cm dari fundus uteri, kira-kira 1 hingga 2 cm dari fundus. Pemindahan blastokista tunggal efektif mengurangi tingkat kehamilan ganda. Setelah pemindahan, kateter diperiksa di bawah mikroskop untuk memastikan tidak ada embrio yang tertinggal di dalam kateter dan semua embrio berhasil ditempatkan di dalam rahim. Jumlah embrio yang ditransfer akan bergantung pada tahap embrio, kualitas embrio, usia ibu, dan preferensi pasien. Untuk mengoptimalkan implementasi embrio dan melanjutkan kehamilan, suplementasi progesteron dimulai pada hari pengambilan oosit atau transfer embrio. Kelebihan embrio berkualitas baik dikriopreservasi untuk digunakan di masa mendatang. Pada kehamilan yang dikandung dengan fertilisasi in vitro IVF, kehamilan diuji setelah 2 minggu dengan mengevaluasi beta human chorionic gonadotropin (BHCG) atau dengan faktor lain. Dari proses panjang yang telah dilakukan pada IVF, ada beberapa faktor keberhasilan yang perlu diperhatikan oleh pasien, yaitu di mana presentasi perawatan IVF yang menghasilkan kelahiran hidup atau tingkat keberhasilan yang tinggi, ini dihasilkan dari 32,2% pada wanita di bawah umur 35 tahun, 27,7% yaitu pada wanita usia 35 hingga 37 tahun, yaitu 20 hingga 20,8% pada wanita berusia 38 hingga 39 tahun, 13,6% pada wanita berusia 40 hingga 42 tahun, 5% untuk wanita usia 43 sehingga 44 tahun, lalu 1,9% untuk wanita berusia di atas 44 tahun. Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari prosedur IVF bayi tabung ini, yaitu salah satunya yang mempengaruhi adalah faktor usia, di mana usia optimal dari wanita yang biasanya mendukung keberhasilan proses ini sekitar 23 hingga 39 tahun, di mana presentasi ini juga tergantung dari beberapa sebab. Selain itu, dari kualitas sel telur, kualitas sel sperma, dan medium kultur, serta dari ketebalan endometrium serta frekuensi embrio yang ditransfer. Faktor keberhasilan sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Di sini, saya akan membahas tentang faktor kegagalan dari proses IVF, yang mana keterbatasan sesuai dengan kesuburan alami juga relevan dengan perawatan IVF. Meskipun IVF dapat memberi wanita yang lebih tua untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk hamil, maka di sini tidak bisa dipungkiri bahwa penurunan kesuburan yang terlihat ketika wanita biasanya mencapai umur akhir dari 30 dan awal dari 40, ini akan mengakibatkan kegagalan atau kurang berhasilnya pada proses IVF. Adapun beberapa faktor penyebab dari kegagalan IVF ini antara lain, jika sel telur wanita memiliki kualitas yang buruk atau tidak memiliki sel telur sama sekali, dan ini perlu dilakukan untuk melakukan donor oosit. Kemudian, kesuksesan dari IVF ini juga bergantung dari respon wanita terhadap obat-obatan. Jika tidak merespon, maka induk telur hanya
akan menghasilkan satu sel telur seperti sel telur biasa yang akan mengurangi peluang dari keberhasilan. Kemudian, IVF ini tidak akan berguna jika seorang wanita pernah mengalami keguguran. Selanjutnya, pada wanita yang merokok juga dapat menjadi penyebab kegagalan IVF. Dan wanita yang tidak merokok diharapkan untuk tidak berada di lingkungan yang terkena paparan kronis dari perokok pasif. Kemudian, salah satu teknik transfer embrio yang bisa mengakibatkan kegagalan dari proses IVF dengan teknik transfer embrio yang salah. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang materi in vitro fertilization atau bayi tabung. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.